Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, setengah sore. Pada saat ini gimana kabarnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Alhamdulillah baik semua Bu Sun. Pada sehat selalu ya. Ya, pada amin. hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisa lingkungan sekolah, di mana nantinya akan sangat berperan dalam penentuan alur pembelajaran pada sekolah penggerak. Kita, sebentar, saya share. Sebentar. Ini adalah analisis lingkungan sekolah yang nantinya akan dijadikan sumber pada saat di sumber analisis untuk bagaimana kedepannya pembelajaran terhadap siswa. Kita lihat dari lingkungan sekolah. Analisis lingkungan sekolah di sini adalah mana letak yang diperlukan untuk analisis sekolah itu adalah sumber daya alam, sosial, dan budaya. Kemudian yang kedua, sumber pendanaan pada saat dari sumber pendanaan untuk pembelajaran yang sekolah penggerak, kemudian itu sistem dan kebijakan daerah, kemudian kemitraan sekolah, kemudian ada di sini ada analisis kebutuhan sekolah. Yang kedua itu yang pertama peserta didik, yang berisikan jumlah peserta didik secara keseluruhan berasal dari mana saja, kemudian kebutuhan kelas reguler, apa saja yang dibutuhkan di situ, misalkan melengkapi berbagai sarana dan prasarana dalam pembimbingan peserta didik untuk mengejar prestasi yang ada di kelas unggulan. Kemudian di sini ada guru dan tenaga kependidikan, jumlah guru, kemudian guru yang mengampu mata pelajaran itu terdiri di tingkat sekolah, kemudian ada guru senior, jumlah karyawan dan sebagainya. Di sini adalah jumlah tenaga pendidik dan ketenaga pendidikan. Di sini dicontohkan dari sekolah saya. Kemudian sarana dan prasarana yang ada di sekolah, baik itu di dalam kelas maupun yang ada di sekolah, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas yang ada. Kemudian yang ketiga, ada analisis lingkungan di sini berdasarkan visi misi sekolah. Apa yang ada dalam visi misi tersebut dalam setiap sekolah itu berbeda. Kemudian visinya dan tujuan umum dan tujuan khusus dari sekolah tersebut. Mungkin dari sini ada pertanyaan tentang analisis lingkungan sekolah dan analisis kebutuhan sekolah. Ada Ibu, saya Bu. Ya. Jadi di situ kan ada visi misi ya Bu ya. Ya. Kemudian ada tujuan sampai tujuan sekolah. Jadi fungsinya itu untuk analisis di visi misi tujuan itu apa Ibu? Visi misi di sini, visi misi sekolah itu
misalkan di sini apakah yang akan visi apa yang akan bisa yang menjadi tujuan yang menjadi dari sekolah tersebut apa? Misalkan pada ini adalah prima dalam prestasi berlandaskan iman dan takwa sebagai ahlak Qur'an itu merupakan bentuk visi yang kita terapkan dalam lingkungan sekolah ini. Kemudian adapun misi itu adalah apa saja yang akan dicapai dalam sekolah tersebut. Sedangkan tujuan di sini adalah penyelenggaraan pendidikan dalam pengembangan tujuan umumnya apa? Kita setiap sekolah mempunyai tujuan. Tujuan yang bagaimana? Kadang dalam setiap sekolah itu berbeda. Pada SMP Negeri Dosa Ronggi sama mencapai mencapai prestasi yang prima yang berlandaskan pada iman dan takwa serta berakhlakul kalimah, itu tujuan umumnya. Sedangkan tujuan khusus itu terdiri dari mewujudkan pengajaran dan pembimbingan secara aktif dan kreatif yang menyenangkan. Itu tujuan khususnya dalam tujuan yang ditujukan kepada siswa. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak, dari Bu Ike, mungkin ada Pak Didi, peserta lain, silakan. Saya ingin bertanya. Diperbesar Bu Dewi, coba diperbesar. Apanya? Bentar ya. Ya, tampilannya aja. Seperti ini, cukup? Kurang Bu. Jadi berapa persen itu Bu tambahkan? Nah ya sudah cukup lah. Ya sudah cukup. Ya cukup. Ya. Bagaimana Bu Rika? Siapa saja sih yang dilibatkan untuk akhirnya dalam membuat analisis lingkungan ini? Jadi keluar kan? Yang melibatkan siapa saja? Keterlibatannya itu ya. Keterlibatan di sini adalah semua warga sekolah, entah itu kepala sekolah, terus tenaga pendidik dan tenaga non pendidikan. Dalam hal ini TU, kemudian guru, siswa itu sendiri dan wali murid serta masyarakat lingkungan di sekolah tersebut harus kemudian ditambahkan oleh adanya pengawas sekolah memegang peranan dalam penyusunan. Cerita menarik seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan komite juga ya Bu? Iya, komite masih pengawas kan. Kalau komite berarti wali juga ada di dalamnya. Wali di situ sudah wali murid atau orang tua murid sama, kemudian warga lingkungan sekolah tersebut bisa Oke. Hubungannya warga lingkungan sekitar itu gimana Bu? Warga lingkungan itu pengaruhnya ke siswa, entah itu adat istiadatnya, terus kebiasaan yang ada dalam yang nantinya akan mempengaruhi sistem pembelajaran ke sistem pembelajaran nantinya. Keadaan lingkungan sekolahnya di situ seperti apa? Kebetulan sekolah kami ada di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah penduduk pemukiman. Break sebentar, ada adzan. Ya, break. Tri, berapa Tri?
Mungkin bisa dilanjut barangkali. Sebentar. Oh iya. Mungkin ada masukan dari Pak Didi maupun Pak Faiz. Ada pertanyaan mungkin seputaran ini? Bu Rika sudah puas dengan jawaban saya atau masih kurang? Sudah paham. Ya, sepertinya sudah puas, Bu. Kalau seperti itu saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.